Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang saya hormati Ayahanda Ustadz Anhar Ansori MSI PhD yang pada kesempatan pagi hari ini telah hadir di hadapan kita semua untuk nanti membersamai kita dalam membahas materi paham agama Islam di dalam Muhammadiyah. Sebelum saya persilahkan kepada Ustadz Anhar Ansori untuk menyampaikan materinya, sedikit moderator menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan materi ini. Materi tentang paham agama Islam di dalam Muhammadiyah mengingatkan saya pada apa yang pernah dituliskan oleh Ayahanda Jindar Tamimi, bahwa beliau dalam salah satu tulisan yang pernah saya baca bahwa berdirinya Muhammadiyah itu didorong karena pemahaman agama. Jadi Muhammadiyah itu ada atau tidak itu karena dilatar belakangi karena pemahaman agama yang dilakukan oleh pendiri Muhammadiyah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Maka pentingnya pada pagi hari ini kita menyelenggarakan sekolah tarjih karena memahami agama Islam di dalam Muhammadiyah itu dilakukan melalui kegiatan tarjih, kegiatan intelektual untuk menyelesaikan problem-problem sosial kemasyarakatan dalam perspektif agama Islam. Maka dari itu nanti harapannya melalui sekolah tarjih ini yang mana materi pertamanya adalah paham agama Islam di dalam Muhammadiyah, nanti bisa menghantarkan para peserta untuk memahami Muhammadiyah dengan sebaik-baiknya. Tidak berpanjang kalam, kepada Ayahanda Ustadz Anhar Ansori dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, peserta kuliah sekolah tarjih ya, yang saya hormati, alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada saat ini kita bisa bersama-sama belajar ya, wabil khusus tentang paham agama ya, ta'rif agama Islam dalam perspektif Muhammadiyah. Semakin terasa urgensinya ya. Ini maaf, ini ada yang wajah lama, ini banyak ini. Ada yang wajah baru ya. Jadi nanti yang wajah-wajah lama ini kita harapkan juga kontribusi pemikirannya untuk pengembangan ini ya. Nanti kita banyak dialognya lah. Karena ada makalah singkat itu saya cuma 6 halaman itu biar jadi pegangan lah gitu ya, dalam mujadalah kita hari ini ya. Saya katakan tadi ya, semakin terasa urgensinya membicarakan tentang memahami ya, lalu memegang teguh, bukan sekedar memahami tapi memegang teguh
ya ta'rif agama Islam menurut Muhammadiyah yang sudah diputuskan sejak tahun 50-an. Ya. Ini luar biasa. Yang luar biasa itu apanya? Artinya daya antisipasi dari tokoh-tokoh Muhammadiyah awal ini terhadap denyut ya dinamika ya pemikiran, keagamaan, aliran maupun sosiologi agama pada saat itu. Ya, jadi fenomenanya banyak yang mengkhawatirkan, ya. Sehingga takrif agama Islam itu dirumuskan, gitu. Dan terbukti sekarang banyak orang merasa, nah ini susahnya kalau merasa itu ya. Banyak orang merasa punya otoritas untuk mendefinisikan Islam sesuai dengan selera hawa nafsunya yang secara diametral malah bertentangan dengan Islam itu sendiri. Nah gitu. Ya, ini tadi saya sudah duduk di depan itu, saya sambil jalan-jalan, sambil olahraga. Ya, toh. Jadi saya tidak usah nayangkan slide ya karena sudah ada di situ kan. Sudah dibagikan. Nah, kalau kita buka YouTube ya, saya itu sangat prihatin lihat perkembangan pemikiran-pemikiran liar ya. Jadi menurut saya itu pemikiran yang dikuasai oleh hawa nafsu. Tapi kalau orang itu berpikir tidak dipengaruhi, tidak dikendalikan oleh hawa nafsunya, ya okelah secara mudahnya kalau mereka betul-betul menelanjangi pikirannya, ini bahasa kasarnya begitulah. Jadi menelanjangi pikirannya dari semua ya kekuatan-kekuatan dunia, termasuk dunia yang paling berat bagi kita adalah menghadapi hawa nafsu kita. Ya toh? Itu hawa nafsu itu memang pengaruh dunia itu. Ya. Makanya waktu pulang selesai perang Badar itu kemenangan luar biasa. Jadi waktu Nabi istirahat bersama laskarnya di satu tempat sambil melepaskan lelah, menambah energi, minum, makan gitu ya. Pada saat itu Nabi berujar, ya sahabati, hai sahabat-sahabatku, raja'na min jihati sugra ila jihatil kubra. Kita telah selesai menghadapi perang kecil, akan menghadapi perang yang lebih besar. Pada saat itu tercengang juga Abu Bakar. Apa ada peperangan yang lebih besar dari ini? Ya, menurut mereka itu perang yang sangat besar. Kenapa? Karena tidak sebandingnya antara laskar Islam dengan kafir Quraisy, ya kan? Katakanlah ya 1:3 lebih ya, 300 menghadapi 1000 pasukan, kan luar biasa. Itu semuanya karena pertolongan Allah. Kalau ada, apakah kau tahu hai Abu Bakar? Oh tidak, saya ingin tahu ya Rasulullah. Lalu beliau menyatakan, ya ala wa jihadin nafs, kamu harus berjuang, berjihad menghadapi hawa nafsumu. Jadi kalau orang tidak bisa menaklukkan hawa nafsunya, maka dia akan lebih buas dari binatang buas sekalipun. Bukan hanya membunuh manusia di medan tempur, malah
saudara sendiri, keluarga sendiri bisa dibunuh. Ya kan begitu. Nah itu, makanya sekarang sudah mulai begitu. Kita buka, kemarin itu tensi saya agak naik sedikit ya. Waktu buka YouTube, bagaimana statement-statement liarnya, hawa nafsunya si Syakur itu ya. Sudah ada yang baca itu? Nah, dipanggil Buya Syakur. Sebenarnya tidak layak. Itu ya. Enaknya setan Syakur gitu ya. Bukan Buya, karena Buya itu simbol orang-orang alim. Ya, orang alim di dataran Sumatera ya. Buya. Nah, kalau tempat saya Tuan Guru ya toh. Nah, jadi kalau toh di sandang Buya itu Buya Su, bukan Buya Warasatul Anbiya gitu. Nah, mempertanyakan Islamnya Hadijah, apa agamanya? Lalu yang sudah populer kita tahu ya dalam Quran bagian dari surat Al-Maidah, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu dan seterusnya. Itu kan bagian dari ayat 3. Berdasarkan itu dia selewengkan maksudnya gitu. Jadi tugas Nabi sebagai Rasul sudah sempurna, sudah selesai gitu. Artinya menjalankan tugas itu. Bukan tugas yang dijalankan, ya kan gitu loh. Ya toh? Isi tugas yang dijalankan. Ya toh. Sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa Islam itu belum sempurna. Ini kan luar biasa nekatnya gitu. Luar biasa beraninya. Jadi orang-orang seperti itu sebenarnya layak itu dipancung itu. Menurut pandangan saya boleh setuju dengan saya, boleh tidak. Ya toh? Ini merusak. Ya. Itu sudah pernyataan orang-orang murtad. Orang murtad itu kan halal darahnya. Gitu. Jadi begitu. Ya. Banyak hal yang disampaikan kemarin tentang menyinggung tentang hadis Muslim yang sudah populer juga di tengah kita ya. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Ya ta? Telkin orang yang hampir mati, orang yang dalam menghadapi sakaratul maut itu ya dengan kalimat la ilaha illallah, karena hubungannya juga dengan hadis yang lain. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dahalal. Ya, ini pun juga dibantah. Memangnya apa la ilaha illallah, dia tidak paham. Betapa susahnya ya orang yang menghadapi sakaratul maut itu akan menyebut kalimat la ilaha illallah kalau kalimat la ilaha illallah itu tidak ada dalam jiwanya sebelum dia menghadapi sakaratul maut. Ya tak? Jadi bukan hanya pada saat itu memang ada pengaruhnya. Ya tak? Untaian la ilaha illallah yang kita untai secara lisan maupun secara praktis dalam kehidupan kita itu akan memudahkan ucapan itu di saat kita menghadapi sakaratul maut. Ya. Lalu saya teringat dengan satu hadis ya yang asbabul urutnya ya mungkin tidak banyak diungkap orang. Ya tahu. Kaitannya dengan surat Al-Isra ayat 23 tentang birrul walidain. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima wahfiz lahumu janahaz zulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ayat ini terkait dengan hadis waktu Nabi menyatakan kafa bil mauti wa'izan. Cukup meninggalnya seorang pemuda ini menjadi nasihat. Ya.
Karena seorang pemuda itu berdosa kepada kedua orang tuanya. Ya, ini berdosa, tidak menegakkan kalimat la ilaha illallah, ya kan? Tidak mampu menjadi anak yang soleh dan solehah. Lalu menjelang akhir hayatnya itu sampai 1 minggu dia menghadapi sakaratul maut. Lalu waktu itu Nabi lewat, ya, kok ada berkerumun banyak orang, ini ada apa? Oh, ada yang sakaratul maut ya Rasulullah, sudah seminggu tapi nyawanya belum juga dicabut. Lalu begitu dilihat oleh Nabi, Nabi bertanya, apakah orang tuanya masih hidup? Masih, yang masih ibunya, bapaknya sudah meninggal. Tolong panggilkan saya ibunya. Karena dia sudah pisah tempat tinggal dengan ibunya. Waktu ibunya datang, lalu Nabi meminta, tolong maafkan kesalahan anakmu. Apa jawab ibunya? Ya Rasulullah, saya belum mampu, belum bisa memaafkannya. Dengan berbagai alasan gini-gini, pernah membentak, pernah memukul, ya, pernah memaki saya. Setelah dia bisa hidup mandiri, dia memisahkan diri dari saya. Dia tidak mau tahu saya sakit atau sehat, saya lapar atau tidak. Nah, setelah itu dia meninggalkan Rasulullah ke kampung sebelah. Nah, pada saat itu lalu Nabi, ya, melakukan upaya. Coba saudara-saudara semua ambilkan saya kayu bakar. Semua ambil kayu bakar. Setelah mereka datang membawa kayu bakar, mau ditaruh di mana ya Rasulullah? Tumpuk di depan rumahnya. Setelah ditumpuk di depan rumahnya, sekarang dibakar. Tolong anaknya ditandu keluar. Dibawa anaknya, lalu sekarang panggilkan saya ibunya di kampung sebelah itu. Pendek cerita, ibunya datang. Lalu Nabi mengancam, kalau kamu tidak memaafkan kesalahan anakmu, sekarang juga akan saya bakar dia. Nah, pada saat itu ibunya meronta-ronta menangis. Nah, bagaimanapun seorang ibu tidak akan tega melihat anaknya dibakar hidup. Itulah kasih sayang seorang ibu. Lalu dia tempel pipinya di dada anaknya, menyatakan saya memaafkan kesalahanmu mulai dari yang kecil sampai yang paling besar. Ikhlas kamu ndak? Hanya Allah yang tahu, memaafkan anak saya lebih mulia daripada saya menyakiti anak saya. Setelah dia menyatakan maaf, lalu ya anaknya meninggal dunia. Setelah meninggal, Nabi berdiri menyatakan tadi, ya hadis sahih, kafa bil mauti wa'izan. 3 kali kafa bil mauti wa'izan. Cukup meninggalnya pemuda ini menjadi nasihat bagi kita. Walaupun dituntun dia kalimat la ilallah tidak bisa. Karena dia sudah membangkang, tidak konsisten Islamnya, kan begitu. Lalu Nabi menyatakan, ya, secara rohaniah itu kita sudah disiksa oleh Allah kalau kita durhaka, banyak dosa, ya toh. Sejak menghadapi sakaratul maut itu, lalu Nabi minta segelas air lalu dituang begini. Kalian lihat ini. Jadi kalau orang durhaka banyak dosa itu, ya, ruhnya itu meninggalkan jasad, tersendat-sendat, disertai dengan rasa sakit yang tidak bisa dibayangkan sakitnya. Terus yang kedua, kalau orang itu birrul walidain, soleh solehah, ruhnya, artinya kalimat tauhid itu sudah biasa diinternalisasikan dalam aspek kehidupannya, ya, maka akan mudah keluar. Gitu. Nah, lalu beliau menyatakan kalau orang itu akidahnya kuat, ya, diinternalisasikan dalam kehidupannya, kata la ilaha illallah itu gampang. Jangankan itu, ruhnya meninggalkan jasad seperti saya menuang air ini dari gelas. Di mana apa? Air itu tidak merasakan gelas, apa? Gelas itu tidak merasakan air itu keluar dari dirinya. Ya, artinya apa? Ruh itu keluar tidak dirasakan oleh jasad. Tahu-tahu hilang begitu saja tanpa terasa sedikit pun. Nah, itu gambaran. Ya, nah, kalau kita kaitkan dengan apa yang dihantam oleh si Sakur ini, kalimat la ilaha illallah itu tidak sembarangan kalau Nabi menyatakan begitu. Iya toh.
dia akan mudah ya mengungkap kata-kata la ilaha illallah dan yang semacam dengan itu. Nah, gitu. Nah, banyak lagi hal-hal lain. Kemarin, tapi kita masih beruntung, artinya masih ada pakar-pakar muda. Saya katakan muda karena saya lebih tua kan gitu ya. Contohnya siapa? Teman saya sama-sama di Majelis Tabligh, alumni Mesir, Saudara Fahmi Salim, juga menguliti si Sakur itu. Luar biasa. Ya. Diharapkan dia segera tobat. Di sisi lain juga banyak kiai termasuk ya Islam Nusantara macam-macam lah. Ya. Itu disekak habis juga oleh sahabat saya Pak Hamid Fahmi Zarkasi. Ya, anaknya Kiai Zarkasi Gontor. Adiknya, maaf. Nah, ini masih ada orang yang berpikir lurus gitu. Nah, ini tantangan-tantangan yang bersifat internal umat Islam, belum lagi yang dari luar. Ya, ini luar biasa tantangannya, tantangan keagamaan ini, pemikiran keagamaan di Indonesia ini luar biasa. Justru di negara-negara lain kita patut bergembira kalau kita buka YouTube bagaimana gelombang terjadinya konversi agama ya dari para teknokrat ya, baik Amerika, Inggris, Jerman, ya toh, Rusia, itu setiap hari itu gelombang orang mengalami konversi agama jadi mu'alaf. Itu luar biasa itu. Artinya apa? Mereka berpikir mandiri, artinya otaknya itu tidak dikuasai oleh hawa nafsu gitu loh. Ya toh. Seperti ya di Jerman itu seorang fisikawan itu masuk Islam hanya terpengaruh dengan hasil ya penelitiannya. Dia seorang fisikawan, dalam teori fisika itu pada akhirnya dia mengambil satu konklusi bahwa suatu saat ya matahari itu tidak terbit dari timur tapi dari barat. Begitu dia membaca Quran, ya menengok ada hadis apa buku-buku yang dibaca, dalam Islam memang di saat kiamat, tanda-tanda kiamat besar hadir ya kan, matahari itu tidak terbit dari timur tapi dari barat. Kok ini relevan dengan teori saya kan? Sementara kitab-kitab agama sebelumnya itu tidak ada yang menyinggung. Ya. Akhirnya ya karena sahabatnya memberitahu, di dalam Islam ada dalam Quran. Nah, begitu. Setelah diketahui, ini 15 abad yang lalu sudah berbicara. Kita sekarang baru menangkap gejala-gejalanya katanya gitu. Nah, jadi seperti itu. Juga seorang ilmuwan juga dari Amerika itu, ya toh, yang meminjam rangkanya Fir'aun ya di Mesir, ya kan? Telah diteliti, ternyata ada satu fosil tubuhnya itu yang mengandung garam. Ya toh, makanya dia bisa awet gitu. Menurut tinjauan ilmunya, ini yang menyebabkan dia bisa awet katanya. Tapi tidak pernah diceritakan dalam Injil, dalam Taurat, dalam Zabur juga tidak ada. Lalu dikasih tahu oleh ya sahabatnya di Mesir, tentang Fir'aun ini ada dalam Quran. Sudah diceritakan, diberikan dia Quran, ya lalu dikasih terjemahannya, dia kagum. Begitu pulang ya toh, dari Mesir, ya lalu dia masuk Islam bersama keluarganya. Nah, ini artinya apa? Artinya dia meyakini kehebatan Islam, informasi-informasi sejarah yang ada dalam Al-Quran itu betul-betul berdasarkan nalar, lah pendekatan ilmiahnya, bukan hawa nafsunya gitu loh. Nah, jadi ini sekali lagi kita tarik ke tanah air. Jadi banyak sekali fenomena sekarang itu, ya toh. Nah, oleh karena itu kita kembali ke paham agama tadi yang sudah ada di tangan saudara-saudara sekalian. Ya prinsipnya, nah ini kita sudah lama dicekoki. Sejak siapa? Katakan dulu menteri agamanya pernah jadi menteri agama
Profesor Dr. Harun Nasution. Itu orang liberal, tokoh liberal Indonesia, tapi jarang orang tahu. Ya toh. Saya pernah berjumpa dengan dia di Jakarta. Ya toh. Jadi Harun Nasution itu tokoh liberal, itu kalau baca anunya itu luar biasa. Ya, pertarungan pemikirannya dengan Profesor Dr. Muhammad Rashidi, ya, mantan Menteri Agama pertama, ya, tokoh pemikir dari Kota Gede, ya, biar tahu, ya toh. Dulu kan ada beasiswa ya dari negara itu. Harun Nasution mengarahkan ke barat semua. Kenapa tidak ke Timur Tengah, katanya gitu. Biar anak-anak kita paham tek-tek keislaman secara mendalam. Nah, itu ada perbedaan pandangan mereka itu. Ya toh. Yang menghebohkan dulu tentang agama ditinjau dari berbagai aspeknya yang ditulis oleh Harun Nasution. Dan Harun Nasution itu banyak terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orientalis. Nah, itulah yang dipakai di IAIN. Ya toh. Seluruh Indonesia itu bukunya, ya, dicetak banyak lalu disebar itu di seluruh IAIN Indonesia, di seluruh Indonesia. Ya toh. Berbicara tentang apa? Oh, agama itu dibagi jadi 2 garis besar. Ya, saya kan belajar di IAIN, jadi saya tahu. Untungnya saya belajar di IAIN itu sudah usianya usia doktor sebenarnya, ya. Ya, kalau 27 usianya kan, baru saya kuliah. Nah, karena saya sudah bekali dulu diri saya, kan. Oh, agama itu dibagi 2. Ada agama samawi, ada agama ardi atau agama tabi'i. Nah, ini mungkin dapat yang dari IAIN ini. S1 atau S2, tidak tahu itu. Ya toh. Lalu untuk saya tidak keberatan kalau pembagian itu, tidak keberatan saya. Tapi di saat memberikan contoh, waduh, tensi saya jadi naik itu. Maklum kita anak muda, ya kan gitu. Ya toh. Oh, yang pertama agama samawi, agama yang turun dari langit. Contohnya apa? Agama Yahudi, agama Nasrani, agama Islam. Islam ditaruh paling bawah. Itu versi orientalis itu. Mungkin ada yang dari IAIN ini pernah belajar itu. Kalau saya memang belajar, dikasih saya 2 SKS dulu itu. Ya toh, saya bantah itu dosen saya. Ya toh. Terus ada agama ardi atau tabi'i, ya, contohnya Hindu, Buddha, dan and so on. Kalau kita bicara tentang agama yang dibuat oleh manusia, tidak kurang dari 200 agama. Saya dulu belajar perbandingan agama, ya. Nah, pembagian itu saya tidak keberatan, tapi di saat memberikan contoh agama langit, agama yang diturunkan oleh Allah itu Yahudi, Nasrani, dan Islam, ya saya membantah. Lalu saya tanya, ya sudah almarhum dia, mudah-mudahan diterima amalnya, dosanya diampuni oleh Allah, ya. Sampai selesai saya kuliah dia tidak mampu memberikan jawaban. Ya. Coba carikan saya sepotong ayat atau hadis yang menyatakan bahwa Allah pernah menurunkan agama Yahudi dan Nasrani. Apalagi Majusi, kan gitu. Coba tolong carikan saya. Nah, makanya ini syukur kita. Ini kenapa ini saya sampaikan? Karena konteksnya dengan paham agama menurut Muhammadiyah itu bertentangan dengan pandangan Muhammadiyah. Ini makanya kita harus pahami dan kita yakini dan kita perkuat, kita sebarkan, kan begitu. Nah, makanya di situ ya disebutkan oleh Muhammadiyah masarahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamiri dan seterusnya, kan di situ. Oh, yang agama itu adalah maksudnya Islam itu adalah apa yang diturunkan, syariat yang diturunkan oleh Allah. Sejak kapan? Sejak para rasul-rasul terdahulu, nabi-nabi terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, berisi perintah-perintah, larangan-larangan dan petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan di akhirat, kan itu di dalam itu yang saya bagikan itu. Itu kan keputusan tarjih. Ya toh? Kan luar biasa itu. Jadi yang diturunkan oleh Allah itu syariatnya, Islam itu. Cuma secara eksplisit pada zaman Nabi kita menyebut nama Islam, tapi ada kata-kata muslimun, ya toh.
Kita bisa lihat yang terkait dengan Nabi Ibrahim, kan banyak itu, ya. Nah, ini bertentangan dengan itu. Saya suruh carikan, enggak sampai selesai saya kuliah enggak mampu memberikan. Ya, jadi bertentangan dengan apa yang ditakrifkan oleh Muhammadiyah. Jadi Islam secara umum, syariat yang diturunkan oleh Allah sejak kepada para rasul-rasul terdahulu sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu secara umum. Lalu ada secara khusus, bisa dilihat di situ. Apa yang diturunkan oleh Allah berupa Al-Quran dan sunnah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berisi ini. Itu secara khusus. Ya toh? Atau nanti bisa dibuka materi induk pengkaderan yang disusun oleh BPK. Ya. Dulu namanya BPK, bukan MVK, ya. BPK Badan Pendidikan Kader. Ya toh? Dulu ketuanya Mas Busro. Nah, setelah masanya Mas Busro lalu berubah jadi MPK, Majelis Pendidikan Kader. Dulu namanya BPK, Badan Pendidikan Kader. Nah, di situ juga saya ambil itu, karena itu memang kolektif yang menyusun itu, ya toh. Oh, bisa juga ya agama Islam secara khusus itu, gitu. Dinullah kan itu agama Allah, ya. Bisa juga yang seperti yang terakhir itu, ya, agama yang telah dinyatakan diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bisa juga begitu. Karena Muhammadiyah kalau membuat takrif mesti dasarnya Quran. Tidak mungkin akan lari dari Quran dan Sunnah, tidak mungkin. Lalu pertanyaan keduanya, mengapa Muhammadiyah merumuskan itu? Karena di dalam Quran maupun hadis tidak ada bahwa dinul Islam. Apa itu agama Islam? Tidak ada. Tidak ada itu. Makanya dirumuskan. Yang ada, yang kita ketahui adalah dialog antara malaikat Jibril dengan Nabi. Waktu Nabi mengadakan halaqah beberapa sahabat, kan itu sudah populer itu. Bukhari juga meriwayatkan, Muslim juga meriwayatkan, ya. Dan yang lain-lain juga meriwayatkan itu. Tiba-tiba datang seorang pemuda, tidak tahu dari mana datangnya, tidak ada yang mengenalnya, dia sangat tampan, kulitnya putih, rambutnya hitam bergelombang, tahu-tahu rukbataihi ila rukbataihi, ya. Jadi lututnya itu bersandingan, bertempetan dengan lutut Nabi. Orang terperangah, tapi tidak ada yang bertanya. Hanya heran-heran saja. Yang tahu hanya Nabi. Nah, pada saat itu lalu dia tiba-tiba bertanya, "Ya Muhammad, akhbirni anil iman." Kandani aku iman itu, apa itu iman? Gitu. Beritahu saya. Tidak ada akhbirni arkanul iman, tagnya tidak ada begitu. Itu kan dibuat itu dalam proses belajar, boleh kita pakai rukun iman, rukun Islam, tidak jadi masalah. Tapi kan substansinya tidak berubah, ya kan begitu. Akhbirni anil iman. Coba beritahu aku tentang iman. Lalu dia jawab, amantu billah usaddaqta, kau udah benar. Jadi heran juga sahabat. Dia bertanya, Nabi menjawab, dia juga yang membenarkan jawaban. Sampai selesai, ya, rukun iman yang kita kenal itu. Setelah itu dia bertanya lagi, akhbirni anil Islam. Coba beritahu aku tentang Islam. Dijawab seperti rukun Islam itu. Oh, sadaqta ya Muhammad. Tanya lagi, mahwal ihsan, apa itu ihsan? Nabi menjawab, ya, al ihsan anta budallah ka'annaka tarahu fa illam yakun tarahu fa innahu yaraka. Sadaqta, kau benar. Ada lebih dari itu. Nah, tapi setelah selesai dialog itu tiba-tiba hilang. Enggak tahu kemana. Kalau dia naik kan kelihatan naik. Kalau dia turun kan kelihatan dia masuk ke bumi. Kalau dia jalan kiri kanan kan kelihatan. Tapi tahu-tahu hilang begitu saja. Lalu Abu Bakar bertanya, ada yang mengatakan Abu Bakar, ada yang mengatakan Umar yang bertanya, siapapun yang bertanya. Tapi bertanya siapa itu Rasulullah? Itulah Jibril. Baru mereka tahu. Ya,
Nah, tidak berbicara tentang mahwal Islam. Apa itu Islam? Nah, makanya Muhammadiyah punya alasan juga menyusun takrif itu. Nah, alasannya itu yang kedua, persoalan-persoalan pemahaman keagamaan yang sudah beragam. Nah, ini perlu ada patokan pegangan bagi umat Muhammadiyah. Nah, jadi begitu. Nah, kalau kita kaji lagi nanti yang surat Al-Maidah itu, ya toh, yang diselewengkan maksudnya oleh si sakur jahanam itu, ya toh. Dia kan selewengkan maksudnya, padahal sudah jelas Allah menyatakan. Ya, kemarin juga saya waktu ngisi ba'da maghrib, saya disoting di sini, ya toh, ya saya katakan itu penyimpangan pemahaman. Saya pingin kalau ada yang mewadahi saya bisa berliadoh dengan dia, akan saya kuliti pemikirannya, saya bilang. Mudah-mudahan ada yang dengar menyampaikan gitu. Ya, karena masuk di YouTube juga. Ya, toh. Jadi sebagian besar mufassirin ya meyakini bahwa itu ayat terakhir turun. Gitu. Jadi turunnya di mana? Ya, di Padang Arafah setelah selesai wukuf. Nah, gitu turun ayat itu. Ya toh. Walaupun ada khutbah Nabi ya, tapi ini juga salah satu ya. Ya, artinya ayat yang terakhir turun. Al-yauma, pada hari ini, hari Arafah itu. Akmaltu, kata kamil digunakan itu. Bentuknya bentuk ya fi'il madhi lagi kan. Akmaltu, telah aku sempurnakan lakum bagi kamu. Pertanyaannya yang disempurnakan itu apa? Dinakum, agama kamu. Nah, gitu. Wa atmamtu alaikum nikmati, dan telah kusempurnakan nikmatku atasmu. Artinya berislam itu membawa nikmat ini, agama Islam ini. Kalau Islam dilaksanakan dengan baik, gitu. Ya. Wa raditu lakumul Islam madina, dan aku hanya reda dengan Islam kau beragama. Nah, lalu saya kemukakan kesimpulan dari ayat ini di mana-mana saya sampaikan. Nah, saya diutus ya ke Aceh sampai ke Papua oleh Muhammadiyah, ini saya sampaikan. Saya minta tolong ada yang membantah saya gitu. Biar saya mikir lagi kan begitu. Gitu. Lalu saya mengambil kesimpulan dari ayat itu bahwa haram hukumnya kita meragukan kesempurnaan Islam. Sekarang kan si Sakur itu mengatakan tidak sempurna, belum sempurna katanya kan gitu. Sehingga nanti pemikiran yang akan menyempurnakan, kan gitu. Ya, atau penyelewengan penafsiran yang akan menyempurnakan, ya kan? Itu arah mereka yang liberal-liberal itu. Gitu. Makanya sering saya katakan itu di berbagai kesempatan, berpikir liberal itu bertentangan dengan tauhid. Nanti bisa kita diskusikan. Ya, toh. Jadi haram hukumnya kita meragukan kesempurnaan Islam. Tidak usah buka-buka Quran, hadis, otak saja kita gunakan itu sudah bisa. Pendekatan akli aja bisa kok itu. Tidak usah nakal, akal saja, ya, toh. Sudah bisa. Ya. Walaupun tidak ada kata haram di situ, ya namanya kesimpulan. Kesimpulan itu tidak nampak. Gitu. Kalau nampak bukan kesimpulan namanya. Ya, toh. Nah, coba tolong belajar logika nanti ya. Ada logika modern, ada logika tradisional, mantek. Ya, dulu saya belajar mantek. Ya. Pertanyaannya, mengapa kita diharamkan meragukan kesempurnaan Islam? Jawabannya secara logika tidak bisa dibantah ya, karena itu keyakinan kita ya. Karena kita yakin Allah itu maha benar. Tidak pernah salah, tidak pernah lupa. Maha tahu. Kalau kita ragukan sama artinya kita meragukan Allah, ya kan begitu. Itu logika yang tidak bisa dibantah itu. Kecuali kalau kita meyakini Allah itu tidak maha mengetahui, pernah lupa, pernah lalai, ya kan? Tapi kan tidak ada keyakinan seperti itu, ya toh. Terus yang kedua, mustahil Allah menurunkan agama lagi atau nabi lagi.
Kenapa? Karena sudah sempurna kok. Nah, jangan kaitkan dengan turunnya nanti Nabi Isa menghadapi Dajjal. Itu bukan membawa agama baru. Ya toh, bukan, meluruskan kehidupan, ini kan gitu. Ya. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga, ya, Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad jauh lebih sempurna dibandingkan dengan Islam yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasul sebelumnya. Nah, dibandingkan dengan Islam, tapi jangan dibandingkan dengan kafir, keliru. Nah, ini hati-hati juga, itu taktiknya orang Kristen itu. Ya, kadang-kadang di dunia selebriti itu begitu. Hampir-hampiran, ya ta? Tunggu sebentar, tak sholat. Nah, begitu selesai sholat, yang dihampiri Islam. Makanya, kalau mau beragama yang benar saja, beragama yang sempurna saja. Aku yakinlah agama Islam yang paling benar. Tapi kan Kristen juga benar. Nah, gitu. Kalau masuk Kristen kan tidak perlu sujud ruku sekian kali sehari semalam. Tidak perlu naik haji, katanya gitu. Habis-habiskan uang, katanya gitu. Beragama yang benar saja. Walaupun yang paling benar Islam, katanya gitu. Itu taktiknya, taktik dakwah Kristen itu begitu. Coba belajar kristologi. Bagaimana taktiknya orang-orang Kristen itu. Sekarang kan juga marak juga kan? Gitu. Kalau kita bandingkan Islam yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan Islam yang diturunkan oleh Allah sebelumnya, itu bisa tepat. Gitu. Lebih sempurna. Pertanyaannya dalam konteks apanya? Syariatnya. Dan itu sangat logis. Kenapa? Karena terakhir, ya kan? Terakhir dan menjadi way of life seumur kehidupan dunia ini. Nah, jadi begitu. Lalu pertanyaan yang kedua, di mana letak kekurang sempurnaannya? Ya, agama yang sebelumnya dari konteks syariatnya. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, setiap Rasul itu diberikan syariat sendiri-sendiri, sesuai dengan zamannya pada saat itu. Jadi begitu. Tetapi begitu Quran turun, yang lama sudah tidak berlaku lagi. Jangan sampai nanti ada menikah dengan saudaranya sendiri pada zaman Nabi Adam, kan begitu itu. Gitu. Jadi seperti itu. Itu kesimpulan yang ketiga, ya. Lalu yang keempat, Islam itu membawa rahmat dan nikmat bagi seluruh alam. Nah, gitu ya. Membawa kedamaian, ketentraman, ya, ketenangan hidup, kebahagiaan bagi seluruh alam. Pertanyaannya, alam itu apa? Nah, coba ini. Alam itu apa? Dari mana? Dari? PAI ya, coba. Namanya siapa? Nah, alam itu apa? Nah, kan rahmatan lil alamin, bukan lil alamin, ya, alamin. Nah. Seluruh semesta yang diciptakan Allah beserta para makhluk-makhluk. Nah. Jadi kullu ma sifallahu fahuwa alam. Selain dari Allah itu adalah alam. Semua yang diciptakan oleh Allah itu. Makanya kalau kita bagi secara periodisasi, ada alam dunia, semua siklus kehidupan di dunia, lalu ada alam akhirat. Kita hanya yakin, ya, itu ada barang gaib, ya. Kan yu'minuna bil ghaibi, kan begitu. Jadi semua siklus kehidupan akhirat itu adalah gaib bagi kita. Ya, ada surga, ada neraka dan lain-lain, alam, termasuk alam. Lalu kalau kita lihat dari sisi sifatnya, ada yang konkret, ada yang abstrak. Nah, yang konkret kita diminta untuk menyurveinya. Ya toh. Nah, lalu kalau kita bagi dari sisi macamnya lah gitu apa ya. Ada alam manusia, ada alam jin, ya, ada alam hewan, ada alam nabati and so on, seterusnya. Nah, ayat-ayat kauniyah, gitu ya.
Jadi Islam kalau dijalankan dengan baik, maka alam ini merupakan suatu sistem kehidupan akan bisa stabil, ya, seimbang. Kenapa? Ya karena way of life itu yang mengatur interaksi antara manusia dengan alam yang lain. Tidak bisa lepas itu. Bagaimana interaksi kita dengan alam nabati, alam hewani, dengan jagat raya ini diatur. Tidak ada agama sampai selengkap itu mengatur, tidak ada itu. Saya juga belajar, saya punya Bible 2. Ya, saya buka itu. Tidak akan kita temukan itu. Ya, jadi begitu. Saya juga punya buku tentang Al-Quran mengoreksi Bible. Gitu. Jadi begitu. Tidak ada. Makanya kita disindir oleh Allah, rusaknya bumi ini karena kaki tanganmu loh. Nah, artinya apa? Karena kita tidak bisa berinteraksi dengan bumi ini secara normatif, sesuai dengan way of life. Nah, jalan hidup yang diturunkan oleh Allah. Kembali kepada kita. Makanya Quran itu diturunkan kepada otak manusia, bukan kepada otak hewan. Ya kan begitu. Ini luar biasa itu. Ya. Nah, saudara-saudara sekalian, itu kalau kita bahas panjang itu, bahkan ada seorang wanita tidak bisa berinteraksi dengan kucing, lalu gara-gara dia menyiksa kucing mati kelaparan, ya hadis sahih itu. Tidak dilepas untuk mencari makan sendiri, tidak diberi makan, lalu dia mati kelaparan dalam kurungan. Dinyatakan dia masuk neraka karena menyiksa seekor kucing. Karena dia tidak bisa berinteraksi dengan kucing secara normatif. Tapi ada juga seorang laki-laki berinteraksi, ada rasa humanis kemanusiaan atau rasa kehewanan, saya tidak tahu itu. Ya, bertemu, ya, setelah dia keluar dari sumur yang begitu dalam di Arab itu, lalu dia lihat seekor anjing yang lidahnya sampai menyentuh pasir itu. Kehausan luar biasa. Lalu dia introspeksi diri, oh iya, anjing ini merasakan kehausan melebihi saya. Lidah saya tidak sampai keluar, katanya gitu. Kasihan dia. Akhirnya dia tidak berpikir panjang, langsung turun. Mengambil air dengan sepatunya dari kulit itu. Sampai di atas diberi minum. Dinyatakan dalam hadis sahih, ya, salah satu faktor dia masuk ke surga karena dia menolong seekor anjing. Walaupun anjing itu najis, ya kan gitu. Ya, itulah Islam. Jangankan nyawa manusia. Makanya kalau kita bicara tentang kelestarian alam, ya kemanusiaan, kembali ke Quran. Yang paling tahu manusia adalah penciptanya, bukan manusia itu sendiri, bukan. Jadi nanti kalau ada yang dari psikologi, kalau belajar psikologi umum tanpa menyentuh Quran, Anda tidak akan dapat apa-apa. Kebetulan saya di dakwah itu, psikologi itu ya psikologi sosial, psikologi remaja, semuanya kita pelajari. Karena saya orang dakwah kan, yang dihadapi kan otak manusia, ya kan begitu. Ya. Sosiologinya pun juga bermacam-macam kita pelajari. Tapi setelah itu saya tidak dapat apa-apa. Di saat saya mengkaji tentang psikologi Islam, baru terasa nikmat kan begitu. Nah, baca nanti Dr. Usman Najati dari Timur Tengah, ada Al-Quran dan Ilmu Jiwa. Luar biasa. Gitu. Karena yang paling tahu tentang diri manusia pencipta, bukan manusia itu sendiri. Gitu. Apalagi kalau kita bicara tentang proses kejadian, jangan percaya kepada Darwin. Darwin itu orang idiot itu. Ya, itu menurut penelitian teman saya di Malaysia. Ya, dia mengatakan manusia itu dari kera, katanya gitu kan. Hampir-hampir Quraisy Shihab juga akan terpengaruh itu. Saya baca bukunya Quraisy Shihab. Jangan terpengaruh kepada pikiran-pikiran orang Yahudi. Jangan Nasrani, jangan. Manusia itu sudah dijelaskan dalam surat
ya atin ahsani taqwim, baik dari dimensi fisik maupun dari dimensi psikisnya. Ada proses. Kan begitu. Kembali kepada Quran. Quran yang memberitahu kita tentang jiwa manusia. Ya toh. Bukan ruh, ya kan? Hal-hal yang bersifat kejiwaan. Jadi seperti itu ya. Baik, saya pikir itu. Nah, terus nanti kerangkanya, intinya kan kalau memahami definisi agama itu, kalau ada yang menanya kita sungguhnya Islam itu apa sih? Ya Islam itu Quran dan Sunnah, selesai. Karena itu sumbernya. Ya kan? Nah, dilihat nanti dalam takrif yang secara khusus itu. Apa yang diturunkan ya dalam Quran dan Sunnah Nabi. Itulah Islam. Nah, karena dia sebagai sumber, pertama tadi mutlak kebenarannya, kedua bersifat tetap, tidak akan pernah berubah. Ini harus menjadi keyakinan itu. Ya toh? Nah, penggaliannya bisa berubah. Ya. Itu perbedaannya. Jadi kebenaran sumber ilmu pengetahuan itu bersifat tetap, tapi kebenaran penggaliannya bersifat relatif. Ya, saintek itu kebenarannya bersifat relatif. Ya, kebenaran yang sekarang mungkin bisa dihapus ya oleh kebenaran 200 tahun yang akan datang. Mungkin 500 tahun yang lalu mesin ketik itu alat tulis menulis yang super canggih. Ini sebagai data sejarah perkembangan otak manusia. Nah, sekarang sudah tidak up to date lagi, ya kan begitu. Siapa yang mau pakai mesin ketik? Orang-orang kampung sudah tidak mau pakai, ya kan gitu. Ya toh. Jadi begitu. Nah, Muhammadiyah berpandangan, ya oke, boleh berbeda dengan Muhammadiyah. Seperti siapa? Seperti Mahmud Saltut. Nah, ini guru besarnya Mas Rizky itu ya. Nah, dia kan alumni Mesir ya toh. Ya, Mahmud Saltut itu kan guru besar ya di University ya Mesir ya, Kairo. Ya toh. Dia mengatakan ya Islam itu terdiri dari akidah dan syariah. Pernah baca bukunya kan? Akidah was syariah, boleh. Nah, tapi Muhammadiyah berbeda, lebih rinci lagi. Sumber Islam itu Quran Sunnah. Ya, sebagai sumber maka dia melahirkan pokok ajaran. Nah, namanya pokok tidak mungkin banyak, ya kan gitu. Pokok ajaran itu ada 4, sudah ada di situ. Ya toh? Tauhid, ibadah, akhlak dan muamalah. Nah, dalam pandangan Muhammadiyah 4 pokok ajaran itu dibagi 2. Ya. Pertama, ya, tauhid, ibadah, akhlak, ini yang bersifat sawabit, yang bersifat tetap. Nah, gitu ya. Ini pokok ajaran yang bersifat tetap. Akidah itu sejak zaman Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sampai akhir zaman tetap tidak akan pernah berubah itu. Nah, terus kedua, ibadah, ada prinsipnya saya kemukakan yang dirumuskan oleh Pak Azhar Basir. Ada 6 di situ. Prinsip ibadah ya. Nah, terus yang ketiga akhlak. Nah, ini yang bersifat tetap, sawabit. Nah, lalu yang muamalah bersifat dinamis. Muamalah itu mencakup, saya berikan contoh di situ, pendidikan, ekonomi, sosial, budaya, politik, and so on. Kalau kita bicara politik, konteksnya dengan negara. Nah, kan begitu, ya toh? Kehidupan berbangsa dan bernegara. Ya, bukan hanya bermasyarakat secara lebih sempit, ya kan begitu. Enggak, ya gitu. Nah, ini bersifat dinamis. Ya, makanya silakan kembangkan. Pendidikan itu tidak akan pernah berhenti proses pemikiran pengembangannya. Ya, kan begitu, ya. Jadi begitu dalam pandangan Muhammadiyah itu seperti itu. Ya, cuma perlu dipahami, makanya saya kasih ya ketikan huruf besar semua itu biar jadi perhatian. Nah, gitu. Jadi yang bersifat sawabit dan yang bersifat mutagayyirat, dalam pengembangan yang bersifat mutagayyirat tidak boleh bertentangan dengan yang bersifat sawabit. Tidak boleh. Ya. Lalu dalam gerakan Muhammadiyah itu harus menyeimbangkan. Yang bersifat sawabit itu ya sifatnya purifikasi. Gitu. Lalu yang bersifat mutagayyirat ini sifatnya dinamis. Silahkan kembangkan terus. Tapi tidak boleh bertentangan.
Karena itu sebagai dasar, ya, jadi sebagai pokok, ya. Kalau kita mau mengembangkan teknologi, ya, saintek, nggak bisa bertentangan dengan tauhid, nggak bisa bertentangan dengan ibadah, karena kita mengembangkan pendidikan itu dalam rangka ibadah kepada Allah. Jangan main-main itu. Makanya kalau kita mau membangun sarana pendidikan harus jelas halalnya, ya toh. Subhat hilangkan, jangankan yang haram. Jadi jangkauannya holistik ini nanti. Jangan asal dapat, jangan. Malah saya ragu kalau Muhammadiyah menerima karena kepentingan politik. Nanti tidak ada barokahnya itu. Nah, sekarang banyak orang ya mendekat-dekat hanya mengharapkan dunia kepada pemerintah yang zalim, umpamanya kan. Ini kan memprihatinkan itu. Kita bicara tauhid ini jangan macam-macam, ya kan begitu. Ya toh? Kita membangun apakah dikehendaki oleh Allah. Kedua, ya, dana yang kita gunakan halal apa tidak? Jelas halalnya apa tidak? Kita sudah diberi contoh oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, tengok dalam Al-Qur'an tentang apa? Tentang Masjid Diror. Nah, pernah membaca itu kan? Masjid Diror itu dibangun, diberikan dana untuk kepentingan politik memecah belah umat. Lalu Allah menyatakan haram kamu sujud di dalamnya. Nggak main-main itu. Jadi kalau kita membangun sarana pendidikan, jelas ya dari mana sumber dananya, jelas halalnya. Ya toh, jangan yang subhat, jangan, hindari. Jadi begitu. Dalam konteks pengembangannya juga tidak bisa lepas dari akhlak, tidak bisa lepas. Ya toh. Jadi seperti itu. Ya. Makanya dalam dunia pendidikan kalau akhlak itu hilang, wah tidak akan maju pendidikan itu. Kan? Nah, akhlak itu harus ada di situ. Ya, kalau akhlak kita baik, kita akan mendapat maunah dari Allah. Sudah habis waktunya. Ya, oke. Jadi gitu ya, nanti ini untuk dialog, ya toh. Tidak bisa lepas dari akhlak, tidak bisa lepas dalam rangka ibadah, pengembangan, berpolitik. Mari siasatul Islam, paham tidak? Supaya kita jangan berpolitik kotor. Nah, kan begitu. Tidak bisa lepas dari tauhid, tidak bisa lepas dari akhlak, tidak bisa lepas dari ibadah dalam rangka ibadah kepada Allah. Jangan sampai kita terpengaruh ya dalam politik sah-sah saja kita berbohong, menipu, sehingga yang terjadi di Indonesia itu sekarang, ya kan? Ya kita buka saja, kan begitu. Apa media informasi itu bohong semua? Ya tidak. Ya itu. Belum pernah saya dengar atau saya baca di seluruh dunia memilih presiden sampai menimbulkan kurban 500 orang, dan itu para saksi-saksi. Ini kejahatan internasional itu. Oke, untuk sementara itu ya, silahkan. Terima kasih kepada Ustadz Anhar Ansori yang telah menyampaikan materi tentang paham Islam menurut Muhammadiyah, yang mana tadi ada beberapa banyak catatan berkaitan dengan sumber agama Islam, kemudian aspek-aspek dalam agama Islam seperti itu yang telah diputuskan oleh Muhammadiyah. Nah, pada kesempatan hari ini mungkin ada satu dari peserta yang ingin bertanya. Dipersilahkan karena setelah ini ada materi lagi, jadi pertanyaannya cukup satu, singkat, padat dan jelas. Katanya ini terlambat mulai. Iya betul. Pokoknya kalau satu terlambat semuanya. Iya betul. Ada satu. Oke, Ustadz Rafiun. Tolong dicatat tangannya ya pertanyaan. Tolong dibantu moderatornya transformasi mic ya. Biar moderatornya tidak kesana kemari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan untuk pertanyaan ini. Langsung saja kepada Ustadz Anhar. Tadi dijelaskan tentang syariat yang diturunkan Allah turunkan kepada di dunia ini. Nanti kalau salah mohon dikoreksi Ustadz ya, karena saya kurang memahami dengan baik. Syariat agama yang diturunkan itu ya adalah Islam. Hanya saja syariat yang diturunkan kepada nabi-nabi itu berbeda. Nah, saya kurang bisa memahami dengan penjelasan ini tadi, Ustaz. Kurang lebih tadi.
agak dikeraskan Ustaz. Terus, begini Ustadz, agama yang diturunkan kepada semua nabi dan rasul itu Islam gitu nggih. Tadi disampaikan namun syariatnya antar nabi itu berbeda gitu ya. Apa saya kurang memahami tadi ya? Mohon dijelaskan secara ini Ustadz. Yang pertama masih itu, ingat ya. Oke. Kemudian Jadi ya yang tidak akan pernah berubah artinya kesamaannya ya. Artinya tauhidnya itu tidak akan pernah berubah. Sistem keimanannya itu tidak akan pernah berubah. Tapi syariatnya bisa berubah dalam arti di sini pengamalan al-Islamnya. Kalau seperti dulu kita tadi saya berikan contoh kecil ya. Pada zaman Nabi Adam orang boleh menikah dengan saudaranya sendiri. Ya. Sekarang sudah tidak bisa. Pada zaman Nabi Nuh, ya toh. Oh, Nabi Nuh itu kok istrinya durjana, ya kan? Memang dia tidak Islam. Ya toh. Makanya ya tantangan dakwah Nabi Nuh yang utama itu dari keluarganya. Ya, istrinya tidak mau beriman. Ya toh. Terus anaknya, 3 anaknya, 1 membangkang, ya. Membangkang itu. Nah, jadi ini contoh. Kalau sekarang kan tidak boleh kalau kita menikah dengan orang kafir kan, baik kafir Kristen, Katolik, Yahudi, Nasrani, Majusi, Konghucu, Zoroaster dan lain-lain, Shinto, ya tidak boleh. Ya kan begitu. Nah ini dalam konteks ini ada, makanya kalau setelah Islam datang maka syariat yang dulu tidak berlaku lagi. Berlakulah syariat Islam yang dibawa oleh Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Dulu memang ada yang masih bisa dilakukan. Umpamanya salah satu contoh, ya dulu puasa Nabi Daud berapa? Ya sehari puasa sehari tidak. Tapi di saat ya Nabi melihat ada orang puasa sehari tidak, sehari puasa, ya toh. Ini apa ini kan waktu itu Nabi belum tahu. Ini syariatnya Nabi Daud, ya kan. Oh kalau begitu aku lebih berhak daripada kalian, makanya dianjurkan juga puasa Daud, ya kan. Walaupun ada puasa yang lain-lain, kan ya begitu. Itu contoh, ya toh. Nah terus seorang wanita ya boleh menikah, ya juga bukan hanya Nabi Nuh menikah dengan yang bukan Islam, ya toh, tetapi juga Asia, ya, jadi istrinya Fir'aun, ya toh, ya juga menikah dengan apa namanya Fir'aun, ya toh, ya jangan salahkan ya memang itu yang berlaku pada kala itu kan begitu, ya toh, ya itu pun juga waktu anaknya apa namanya Adam. Yang satu mengorbankan kambing, yang satu hasil bumi yang jelek-jelek, gitu ya. Nah itu satu contoh. Banyak lagi mungkin contoh-contoh yang lain ya toh. Begitu ya tentang syariatnya berkembang. Terus demikian juga sholat, ya kan. Demikian juga puasa tadi. Ada orang puasa puasa dar, ya toh. Ada puasa dar, yaitu puasanya Nabi Nabi Nuh itu puasa dar, setiap hari puasa kan gitu. Ada juga nabi-nabi lain. Nah, sekarang sudah tidak boleh puasa seumur hidup, ya kan begitu. Oke, untuk sementara itu. kalau boleh satu yang terakhir Ustadz, boleh? Apa? Satu lagi yang terakhir Ustadz? boleh? Apa? Mau tanya sekali lagi. Terakhir nggih? Nggih, terakhir. Boleh. Ya, tadi dijelaskan ada 4 pokok ya di dalam Muhammadiyah itu. Yang pertama tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga akhlak, yang ketiga muamalah Ustadz. Nah muamalah itu salah satu idola saya di Muhammadiyah itu adalah Bapak Ahmad Azhar Bashir Ustadz. Tadi sempat disinggung juga. Nah hanya saja buku-buku beliau yang berkaitan dengan muamalah dan di dalam banyak kajian itu belum banyak disinggung di tempat kita ini sejauh yang saya pahami. Nah apakah kemudian faham-faham muamalah yang berbasis tokoh-tokoh yang disampaikan oleh Muhammadiyah ini bisa kita jadikan referensi yang bisa kita sandingkan lah dengan pemikiran-pemikiran modern. Terima kasih Ustaz. Sangat bisa disebutkan pemikiran-pemikiran para tokoh-tokoh ini. Azhar Bashir, buku ekonominya saya punya, buku tentang murakaatnya juga saya punya, ya.
Jadi luar biasa, malah yang diperbanyak di produk ada yang beli. Ya, itu yang saya lihat. Itu luar biasa. Apalagi kalau kita bicara tentang kehidupan berbangsa dan bernegara, hak rakyat dan hak pemerintah. Saya punya itu luar biasa. Dia membangun itu berdasarkan senang. Ya. Nah, makanya maaf, ini ada sedikit pergeseran, boleh-boleh saja ya. Pada zaman Pak Azhar Basir, ya, saya kan sering konsultasi juga dengan beliau. Ya. Waktu beliau jadi ketua majelis tinggi, dia mengatakan dia sejalan dengan Pak Diponingrat. Nah, Pak Diponingrat, gitu ya. Kan mantan pimpinan Muhammadiyah juga, ya, sesepuh Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah itu tidak menggunakan pendekatan tasawuf. Tasawuf itu datang kemudian. Mengapa? Karena tasawuf itu sudah ada dalam akhlak. Itu sebabnya Nabi mengutus diutamima pada ilmu akhlak untuk menyempurnakan akhlak. Ya, bukan tasawuf, bukan. Ya, itu nanti kontennya dengan filsafat macam-macam. Sebenarnya lalu diangkat oleh Kiai Azhar Basir, mukhlisin adalah hakim dalam surat Al-Bayyinah. Hendaknya kamu ikhlas di dalam berislam. Wah, kata ikhlas itu sudah di dalamnya, itu biasanya ada tasawuf. Makanya Kiai Haji Azhar Basir itu, Ahmad Azhar Basir tidak menggunakan pendekatan irfani, bayani, burhani, tidak. Yang menggunakan itu. Sekarang digunakan ya. Ya, ini biar tahu sejarahnya saja. Ini saya punya bukunya, ya, Uswatun Hasanah dalam Muhammadiyah. Nah, saya berikan sedikit bahwa beliau menyatakan Muhammadiyah tidak menggunakan pendekatan tasawuf, tidak. Ya, tadi yang tentang di Poligrat itu diungkapkan di sini. Ini buku tahun disusun oleh Azhar tahun 96. Nah, buku ini tahun 96. Lalu beliau menegaskan di sini, makanya dipesankan oleh di Poligrat itu, ya, Muhammadiyah tidak menggunakan ini, bukan tasawuf katanya. Beda dengan yang sekarang, dia tahu sejarahnya. Ya, Pak Azhar Basir itu alumni Baghdad, juga alumni Mesir. Ya, beliau memang ahli juga filsafat Islam, dosen juga di Gajah Mada, dan beliau pakar fikih Islam dan menjadi Dewan Penasihat Fikih Indonesia. Ya. Nah, di sini dia bilang, sekarang ini kita melihat perkembangan cara dan pemahaman dalam kehidupan Islam, yaitu tasawuf, berkembang justru di kalangan intelektual. Nah, ini yang diherankan di situ. Kan tasawuf dikembangkan, nah, gitu lah. Mereka yang sudah penuh dengan otak-otak orang lain, maksudnya itu, ya. Mereka seolah-olah mereka kekosongan jiwa. Padahal di dalam Islam itu jiwanya. Akhlak tadi, ikhlas itu jiwa. Makanya diangkat ini oleh beliau. Seolah-olah kekosongan jiwa, mengalami kekosongan jiwa. Jiwanya tidak tersiram. Padahal, Masya Allah, yang namanya Al-Quran dan Sunnah penuh dengan topik tasawuf itu. Ajarannya supaya beramal dengan ikhlas. Misalnya merupakan topik tasawuf, ya, yang sangat mendalam. Sampai-sampai saya mengatakan kalau tasawuf dalam arti materi, bukan dalam arti tarekat, di kalangan Muhammadiyah kosong. Tidak bagi itu sebenarnya, kan gitu. Nah, maka Muhammadiyah, ya, tidak akan berkembang seperti sekarang ini kalau dia kosong jiwanya. Tidak akan mungkin. Nah, gitu. Cuma saja Muhammadiyah tidak menggunakan, ya, kata tasawuf itu, karena, ya, ketika berdiskusi di majelis tadi semasa Al-Walayaham, Kiai Wardan di Poligrat, maksudnya itu, ya,
Beliau tidak setuju Muhammadiyah menggunakan istilah tasawuf. Nah, sebab tasawuf merupakan kata yang kemudian muncul. Itu kan baru-baru, kata tasawuf itu sekian ratus tahun setelah Nabi meninggal. Ya, bukan berasal dari kata Islam. Oleh karena itu, lalu kita menggunakan Islam yaitu akhlak. Akhlak inilah yang kemudian dikembangkan dalam Muhammadiyah. Nah, gitu ya. Membacanya oke. Jadi tasawuf sendiri, ya. Jadi tasawuf sendiri kita berikan sebagai sejarah dalam kehidupan umat Islam, tapi jangan digunakan sebagai tuntunan di kalangan Muhammadiyah. Oleh karena itu di dalam matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang Fatihah, kata akhlak yang kita pakai sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Ini saya bacakan dengan Pak Haji. Jadi seperti itu. Kadang-kadang kita terlalu langkah dengan istilah-istilah modern, ya, yaitu persoalan. Baik, jadi itu waktu sudah habis, ya. Mudah-mudahan suatu saat nanti kita bisa bersuara kembali. Ya. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi fi sabilil haq wa astaghfirul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Anhar Ansori yang telah memaparkan dari dasar mahasiswa Muhammadiyah. Mudah-mudahan peserta sekolah tarjih pada kesempatan hari ini bisa mencerna dan memahami dengan sebaik-baiknya. Kurang lebihnya mohon maaf, saya selaku moderator dalam mengantarkan materi pada siang hari ini. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.